Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tentunya dimudahkan segala rezekinya, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya hanya ingin sedikit berbagi kepada sahabat-sahabat pemula dan sahabat-sahabat yang lain. Ini bagaimana caranya mengecek sebuah dripper untuk dari sebuah LED AC secara praktis, ekonomis dan jitu sahabatnya. Jadi karena di sini banyak sahabat mengartikan bahwasanya kalau dripper AC ini rusak, ini bawa IC-nya. Jangan kita memvonis IC-nya yang rusak sahabatnya sebelum kita cek kebenarannya. Mari kita ikuti ya sahabat, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat sahabat-sahabat pemula dan sahabat-sahabat yang lain. Oke. Nah, jadi seperti ini sahabat. Nanti kalaupun Anda ataupun sahabat menemukan sebuah LED AC yang sudah besar seperti ini ya sahabat ya. Ini ada dua cara ataupun dua trik yang sangat jitu. Ya, meskipun untuk sahabat-sahabat lain juga sudah tahu, namun saya sedikit berbagi aja yang sangat mudah. Jadi kalaupun kondisi seperti ini ya sahabat, setelah kita bongkar, kita jangan memvonis bahwa ini IC-nya mati ataupun LED-nya mati atau elko-nya jebol sebelum kita analisa. Jadi yang pertama kita cek itu kondisi fisik. Yang pertama, fisiknya kita lihat, fisiknya apa saja? Ya ini ada LED, ada elko, ada IC, ada resistor, induktor ya, dan lain sebagainya. Yang pertama kita cek di sini adalah LED-nya, karena ini besar sahabat ya. Kalaupun kecil mungkin ya bisalah untuk mengira-ira, karena ini LED-nya lebih dari 30 bahkan 40. Jadi yang pertama kita lihat di sini LED-nya dulu, kita periksa. Oh ya, ini LED-nya mati. Oh ya, ini mati berapa volt setelah kita cek kan. Nah, kemudian setelah kita cek positif ini mati, kita dapatkan ini yang pertama, bahwasanya LED ini positif mati. Namun jangan buru-buru diganti dulu sahabat ya, karena ini kondisinya besar. Yang saya takutkan nanti setelah kita ganti, nggak taunya drippernya ada yang rusak. Itu mudah-mudahan sahabat paham lah ya. Kemudian fisiknya daripada elko kita lihat, apakah elko-nya ini ada yang jebol ataupun ada yang mencoto ya kan. Di sini kan banyak sekali ya, elko-nya ada 3. Kalau kita pastikan bahwasanya ini tidak ada yang bermasalah, elko-nya nggak ada yang jebol, masih utuh ya. Kemudian kita cek untuk IC-nya, karena kalau ini konslet ataupun terbakar, ini pasti kondisi fisiknya IC ini pecah sahabat ya, pasti cuil. Ini kondisi IC ini untuk diodanya SMD, ini IC-nya. Setelah ini dipastikan tidak bermasalah, kita cek untuk air pause-nya sahabatnya. Ini yang jelas sudah kita ketahui bahwa yang pertama LED-nya sudah kebakar. Kemudian kita cek di air pause-nya menggunakan auto sahabat saya itu ya. Nah ini bahwasanya untuk air pause-nya hidup, tanpa kita harus mengukur dari dioda. Karena kalau air pause ini hidup, berarti diodanya ini nggak masalah sahabat. Kalau ini putus, kemungkinan ini bisa konslet. Kemudian kita cek elko-nya ya. Selanjutnya ini kita cek elko-nya menggunakan NF ini sahabat ya. Kita cek yang min dapat min prop, yang plus dapat yang plus prop untuk elko-nya. Gini. Kemudian kita cek ya nih, sampai dia membaca sendiri sahabat, 12,85 ya. Kita lihat dulu di sini berapa untuk elko-nya. Ini menggunakan 6,8 2 kali, karena ini di paralel sahabat ya. Ya kita menggunakan ini 2 kali ini di paralel. Ini elko-nya kita pastikan tidak bermasalah ya.
Ini tadi kebaca 12, sekian karena ini menggunakan 6,8 400 volt ya, kelihatan tuh 6,8 400 volt 2 kali. Nah ini ya, ini masih bisa, berarti nggak bermasalah. Namun pada elko yang di sini sahabat ya, ini yang di ujung peratanya ataupun pinalnya di terakhir ini sulit kita cek kalau tidak kita lepas, karena ini ada hubungan dengan IC dan induktor. Kita cek coba ya. Ini sulit sahabat kalau yang ini kita cek. Ya seperti itu, tidak bisa membaca sahabat. Nah, hanya ciri-cirinya kalau rusak apabila nanti ini tidak ada bermasalah yang lain setelah kita gantikan untuk LED-nya ini dia sedikit agak ripple. Nah ini elko-nya aja yang di ujung, karena dua elko ini positif bagus ya. Udah kita cek tadi 12, sekian mendekati 13 sahabat ya, karena 6 kali 2 aja sudah 12, kemudian yang 8 kali 2 16, terus 13,6, ini 12, sekian hampir mendekati 13, berarti ini masih bagus untuk elko nya. Oke. Nah itu triknya sahabat ya, triknya seperti itu. Jadi yang pertama kita kenali fisiknya, kita lihat LED-nya. Setelah kita cek LED-nya ini berarti rusak, kemudian kita cek pada komponen lain, elko-nya, diodanya ada yang pecah enggak. Kalau tidak ada yang pecah, kemudian kita cek untuk sekring. Setelah sekring kita cek ya, kita pastikan bahwasanya ini bisa menyala. Nah seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Jadi tanpa kita harus memvonis bahwa IC-nya mati sahabat ya, kita jangan memvonis IC-nya mati. Dan kemudian ini cek terakhir, ini ada sebuah dioda di sini plus, di sini min. Dioda ini dioda penyearah, ini pakai ES1J. Nah, kemudian kita cek apakah dioda ini masih hidup atau mati, ataupun rangkaian driver ini ada yang bermasalah. Kita cek dari elko terakhir, dari kutub negatif kita dapatkan negatif, positif kita dapatkan positif. Nah kita cek seperti ini positif, di sini negatif. Kita cek, kita lihat dia masih menunjukkan angka, berarti ini tidak bermasalah. Kemudian setelah demikian kita balik, negatif kita dapatkan positif, positif kita dapatkan negatif, seperti ini. Nah ini berarti normal sahabat, tidak ada masalah. Bagaimana caranya untuk mendeteksi bahwa ini konslet? Ini min ya, elko min. Ya, elko min kita dapatkan min di sini, ini min. Ini berarti kalau bunyi seperti ini, dioda ini antara kutub positif dan negatif pada LED ini bermasalah. Pasti dioda ini rusak. Itu ya, ini kuncinya. Seperti itu. Pokoknya kita ukur jangan sampai bunyi, seperti ini aja sahabat. Nah, ini kita bolak-balik untuk ujungnya elko ini, yang di elko ini antara positif dan negatif kita bolak-balik, jangan sampai ada bunyi seperti ini. Jika sampai ada bunyi seperti ini, nah ini berarti dioda ini jebol. Nah, setelah kita bisa membuktikan seperti ini ya, ini sudah kita bisa buktikan bahwasanya untuk driver ini secara fisik tidak ada yang rusak ya, tidak ada yang rusak. Karena apa, sudah kita teliti mulai dari di sini dioda, di sini elko-nya ya, dua-duanya 3, kemudian ini IC-nya, dioda yang ini ESC-nya, kemudian ini sebuah RR-nya tidak ada yang putus setelah kita cek. Kemudian ini juga tidak rusak sahabat, ini jarang rusak. Kalau lilitan ini jarang rusak dan jarang kebakar, kecuali ini kesiram air, biasanya ini konslet. Ini saya belum pernah menemui, ya ada pernah menemui paling 101 ini kobong, dan rata-rata ini masih utuh untuk induktornya. Itu ya, setelah demikian kita pastikan bahwasanya ini driver ini bisa kita nyalakan hidup. Nah, saya tidak menggunakan sebuah tester ya sahabat, saya menyalakan ya. Kemudian setelah itu kita ambil dari sini,
kita ambil sebuah kabel ini, kita tempelkan di kutub positif dan negatif elko. Di sini kita solder. Di sini ya. Ini kita solderkan di kutub positif dan negatif elko terakhir ya sahabat ya. Ini sebuah kabel seperti ini ya. Ini kita solderkan di sini ataupun di sebuah R pengosong muatan kanan kiri sama, itu ketemunya dengan elko yang positif dan negatif sahabat ya. Tuh, seperti ini. Nah, ini uji coba yang terakhir sahabat ya. Dan perlu sahabat ketahui, ini kita pastikan menggunakan LED sebelum kita ukur ya sahabat ya. Ini kita menggunakan LED. Jadi ini bisa digunakan menggunakan sebuah tester untuk pengukuran ya. Itu kita menggunakan DC ataupun yang otomatis ataupun yang auto, itu silakan. Tapi saya secara pribadi memang jarang menggunakan ya sahabat ya untuk tester ini. Ini kalau kita cek, kalau sekitar 30 watt ini sekitar 280 sampai 290 bahkan sampai 300 volt. Karena ini nanti akan mengikuti beban yang ada. Itu ya. Dan cara saya untuk uji coba minimal menggunakan 20 watt, 25 watt. Itu ya. Karena biar seimbang. Nanti sahabat jangan menggunakan ataupun mengetes sebuah driver yang sudah kita cek ini tadi. Ya. Ini di sini tertulis 30 watt. Jangan kita menggunakan yang sekitar 5, 9, 10 watt seperti ini sahabat ya. Ini tidak balan. Ini nanti bisa terbakar LED-nya sahabat ya. Tuh. Saya akan menggunakan sebuah LED DC. Ini yang 40 watt sahabat ya. Yang ini. Ini kita akan solderkan di sebuah LED ini. Jangan sampai terbalik masangnya antara positif dan negatif di sini ya. Ini kita solderkan di sini di plus yang ada bundelannya ini. Tinggal terserah sahabat untuk menyireni positif negatifnya yang mana. Nah, saya tidak menggunakan tester sekali lagi untuk mengecek berapa volt yang keluar. Ya, saya langsung menggunakan LED DC. Ini yang 20 apa yang 25 silahkan, karena ini ada yang 40 saya gunakan yang 40 karena ini hanya untuk mengecek sebuah driver ini ya. Atau sahabat bisa juga nanti mungkin di jumper dicolok silahkan ya, itu juga bisa. Namun nanti saya kasih tahu kekurangannya langsung dicolok dengan seperti ini sahabat ya. Itu. Jadi di sini setelah kita cek semuanya driver ini tidak ada yang bermasalah ya, baik dari mulai AirPause, kemudian dioda SMD-nya, dioda penyearahnya, kemudian untuk IC-nya kan sendiri tidak bisa kita cek ya. IC tidak bisa kita cek kecuali kita kenali pecah ataupun sudah cuil, berarti kan bermasalah. Karena ini posisinya bagus, langsung saya cekkan ke sini. Ini sudah saya pasang. Nanti kita akan coba nyalakan. Kita hanya mengecek sebuah driver ini sahabatnya, apakah driver ini masih hidup ataupun sudah mati. Tapi kalaupun secara fisik kita kenali ini masih hidup ya, sebelum kita menggantikan LED ini. Oke, ini arus bolak-balik sudah saya jepit dan kita akan coba colokkan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah menyala? Alhamdulillah menyala. Berarti driver ini sudah bisa dikatakan bagus sahabat ya. Itu. Jadi kita jangan memvonis IC-nya mati dulu sahabat ya. Jangan kita vonis. Karena IC ini jarang mati kalau memang betul-betul kekonsletan yang fatal. Kena air atau mungkin pecah-pecah itu kelihatan. Seperti itu. Ya. Ini menyala, drivernya masih hidup. Nah, tuh. Nah itu cara saya sahabat ya. Jadi kalaupun setelah ini kita pastikan driver ini hidup normal, kemudian selanjutnya baru kita ganti semua jibretnya, karena ini jumlahnya banyak sekali sahabat ya. Jadi jangan buru-buru sahabat, ganti dulu sebelum mengecek drivernya.
Dan kalaupun sahabat tidak mau mengecek seperti ini, silakan menggunakan tester juga boleh ya, monggo-monggo saja. Namun menggunakan sebuah tester ini sahabat ya, ini ada kekurangan dan kelebihannya. Karena tidak semua ya, semua tergantung pada tester. Tester ini kalaupun kita sering menggunakan untuk cek seperti ini sahabat ya, ini lama-lama hang juga. Rupanya setiap tester itu punya kemampuan dan daya masing-masing. Saya sudah habis 2 sahabat ya, untuk sering mengecek AC, sering mengecek DC seperti ini. Saya perhatikan nggak taunya memang kurang awet. Makanya lebih baik saya cara mengeceknya seperti ini, menggunakan LED seperti ini ya. Sekali lagi, ini kita sesuaikan. Kalau menggunakan LED DC ini 30 watt ya, kita minimal 20 atau 25 watt ataupun di atasnya. Ini hanya untuk mengecek driver ya. Itu terkecuali kalau memang LED DC-nya kecil ya, tidak masalah sahabat ya, silakan sahabat ganti-ganti aja nggak apa-apa, karena kecil ya segini malah ini nggak masalah. Tapi kalau sudah besar segini ya, kita cek dulu kebenaran driver ini apakah bisa hidup ataupun tidak. Nah setelah kita pastikan seperti ini, baru kita ganti LED-nya. Ini cara saya yang paling jitu sahabat ya, seperti itu. Dan silakan nanti sahabat kalau mau menggunakan avometer untuk pengecekan output DC-nya, monggo. Kalau mau langsung menggunakan sebuah LED ini silakan, tapi yang disesuaikan. Jangan terlalu kecil. Kalau 30 watt ya minimal 25 atau 20, jangan 5 watt. Ini nanti kebakar. Dan cara pengecekan yang seperti ini mungkin terlalu ribet buat sahabat-sahabat. Jadi kalaupun kita sudah kenali seperti ini ya, ini sudah ketahuan chip LED-nya ini rusak, kobong, di jumper yang mati, silahkan sahabat dicek, dicolokkan silahkan. Tapi itu juga ada kekurangannya sahabat ya. Itu biasanya IC-nya yang kena. IC-nya yang kena sahabat ya. Itu ya sedikit pengalaman buat sahabat ya. Jadi saya sering menggunakan yang 15 sampai 30 watt itu, paling saat jumper hanya hidup seberapa, saya ngecek driver, saya colokkan, saat jumper colokkan listrik hidup. Setelah hidup saya gantikan semuanya. Ini rupanya tidak menyala lagi karena IC-nya yang kena sahabatnya. Nah itu. Makanya dengan cara seperti itu sekarang saya balik dengan cara seperti ini ya. Itu ya sahabat ya, cara saya. Mudah-mudahan kalaupun sahabat punya cara lain ya silakan, monggo-monggo saja, tidak masalah. Yang penting tidak bermasalah dalam penggantian atau pengecekan daripada lampu LED dan komponen-komponennya. Itu ya sahabat yang bisa saya bagikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya, karena setiap sahabat juga mempunyai trik-trik tersendiri. Silahkan tulis di kolom komentar, dibagikan biar sahabat-sahabat yang lain juga tahu dan paham. Itu ya sahabat ya, sedikit aja yang bisa saya berikan. Andai kata ada kekurangan dalam saya memberikan tutorial ini, saya juga akan pribadi mohon maaf. Dan sekali lagi, apabila kita menggunakan cek seperti ini ya, setelah kita cek, kita nyalakan sebuah LED tidak menyala, maka kita bisa mengasumsi bahwa IC ini mungkin yang rusak. Jangan kita vonis dulu IC-nya yang rusak. Setelah kita cek seperti ini, kita coba, kita nyalakan, tidak mau menyala, berarti kita ada kemungkinan IC-nya rusak. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.